Ibu langsung share screen. Oh, Ibu tunggu sebentar ya, Bu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jemaah. Yang terhormat Ibu narasumber kita pada saat hari ini, yakni Ibu Erlina Fitri SPMSI, dan yang terhormat Bapak Ibu para peserta webinar yang telah hadir pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Erni Fitri SPMSI yang telah berkenan hadir berbagi ilmu dan pengetahuan untuk kita semua di acara webinar pada siang hari ini. Selamat siang Ibu. Peserta webinar. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Erni? Apakah sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua atas antusias dan partisipasi Bapak Ibu dalam hadir acara webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan ada beberapa aturan dan tata tertib selama webinar berlangsung. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon agar tidak terjadi kebisingan pada sesi acara webinar berlangsung. Dan yang kedua, menggunakan background yang sudah kami share di room chat yang kami sediakan. Dan terakhir, pada sesi tanya jawab, Bapak Ibu hanya dapat mengajukan satu pertanyaan untuk satu peserta. Karena kami hanya membuka 3 pertanyaan untuk 3 peserta, yang mana dari 3 pertanyaan tersebut kami akan memberikan sedikit reward nantinya. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tisha Fila Sapena, selaku host mewakili tim Garis Ilmu Tes, di mana nantinya saya akan memandu bicara dari mulai pembukaan hingga penutupan nantinya. Dan di sini saya tak lupa juga memperkenalkan Ibu narasumber kita pada siang hari ini. Sekilas biografi dari Ibu narasumber kita, yakni Ibu Erni Nofitri SPMSI, yang mana saat ini beliau merupakan dosen aktif di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Kota Bukit Tinggi. Beliau merupakan kelahiran 17 November tahun 1973 di Kota Bukit Tinggi. Selama masa pendidikan, Ibu Erni pernah menjajaki pendidikan S1 di Universitas Andalas, Fakultas Pertanian, lalu lanjut mengambil S2 di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi, jurusan Magister Ekonomi Pembangunan. Dan selain aktif berprofesi sebagai dosen, Ibu Erni juga aktif menjadi tenaga ahli perencana partisipatif P3MD dari Januari 2018 hingga saat sekarang ini. Baik Ibu, kita lanjut masuk ke sesi pemaparan materi kepada Ibu Erlina Fitri. Dipersilakan Ibu untuk memaparkan materi webinar kita pada hari ini Ibu. Tisha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada webinar kita Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa kepada Bapak Ibu dan juga mahasiswa yang hadir bersama-sama pada hari ini. Izin Bapak Ibu, saya share screen. Mohon bantuannya Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu dan para mahasiswa? Sudah. Oke, kita mulai. Sudah Ibu. Webinar kali ini kita akan berdiskusi membahas bersama secara pendekatan dosen praktisi terhadap perencanaan pembangunan desa dan daerah yang berbasis data dan bersinergi kelembagaan. Nah, secara umum kita mengenal bahwa perencanaan pembangunan desa maupun daerah itu adalah dalam upaya untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau lebih kita kenal sebagai Sustainable Development Goals.
Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan ini ada 17 capaian yang perlu dikerjakan secara berjenjang dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten, bahkan juga perencanaan pembangunan desa. Nah, untuk SDGs tersebut, yang 17, dapat kita lihat pada layar. Satunya desa tanpa kemiskinan. Ini untuk perencanaan desa. Kemudian desa tanpa kelaparan. Yang ketiga, desa sehat sejahtera. Keempat, desa pendidikan berkualitas. Yang kelima, desa ramah perempuan. Yang keenam, desa layak air bersih dan sanitasi. Yang ketujuh, desa berenergi baru dan terbarukan. Kedelapan, pertumbuhan ekonomi. 9, infrastruktur desa yang berkelanjutan. Kemudian desa tanpa kesenjangan. 11, desa aman nyaman. 12, desa konsumsi produksi yang ramah lingkungan. Kemudian yang 13, desa tanggap terhadap perubahan iklim. Desa peduli lingkungan laut. Ke-15, desa peduli lingkungan darat. Ke-16, desa berkeadilan. 17, desa kemitraan untuk pembangunan. Khusus untuk SDGs 18, kemarin 2024 akhir, itu Permendes nomor 3 membatalkan SDGs yang ke-18. Jadi SDGs desa itu ada 17, sama dengan SDGs nasional dan global. Nah, untuk mencapai tujuan pembangunan ini, 17 SDGs ini, ada sebuah sinergis antara perencanaan daerah dengan perencanaan desa. Nah, karena pemerintahan terdekat adalah antara pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan pemerintah desa, maka penyelarasan itu berada pada titik perencanaan pembangunan. Kenapa titik kritisnya pada perencanaan pembangunan? Karena visi misi pimpinan kepala daerah dengan visi misi kabupaten desa itu harus tersinkronkan dalam sebuah dokumen. Secara umum, dalam teorinya dan juga dalam implementasinya di lapangan, dokumen perencanaan pembangunan itu, baik daerah maupun desa, itu ada yang jangka panjang, 20 tahun, ada yang jangka menengah, kalau daerah jangka menengahnya 5 tahun, kalau desa jangka menengahnya 6 tahun. Tapi kemudian ada perubahan terhadap Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 menjadi Undang-Undang Desa Nomor 3 2024, RPJM Desa menjadi 8 tahun. Kemudian perencanaan jangka pendeknya, RKP, Rencana Kerja Pemerintah, daerah 1 tahun, desa juga 1 tahun. Nah, bagaimana menyinkronkan atau menyelaraskan antara perencanaan daerah dengan perencanaan desa? Ada tahapan-tahapan dalam perencanaan tersebut. Nah, ini pada slide ini tergambar posisinya. Ini ada bulan yang di tengah ini, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ini periode kalender. Perencanaan desa yang di bawah, bagian bawah, perencanaan daerah yang di bagian atas dari sistem yang kalender ini. Nah, titik kritisnya adalah pada momen Juni. Karena puncak perencanaan pembangunan desa itu berada pada Juni untuk merencanakan N+1. Ini detailnya kita lihat di sini. Ini dia. Ini posisinya perencanaan kabupaten, perencanaan kecamatan, perencanaan desa. Posisinya pada titik 1 ini, Musdes PPD, Perencanaan Pembangunan Desa, Juni. Nah, sebelum Juni ini, pemerintah desa bersama BAMUS atau BPRN atau sebutan nasionalnya BPD, Badan Perencanaan Desa, itu melakukan penggalian terhadap potensi dan masalah di wilayah jorong-jorongnya. Jorong itu sebutan nasional, ada korong, ada sebutannya juga dusun kalau desa. Nah, kalau kita Sumatera Barat, lazimnya jorong. Apa yang dikaji dalam penggalian potensi dan masalah tersebut adalah kebutuhan. Kata kuncinya kebutuhan. Kebutuhan, potensi apa yang akan dikembangkan 1 tahun ke depan, N+1 bagi desa tersebut, atau kebutuhan yang tidak sanggup dikelola dengan kewenangan desa akan diusulkan di perencanaan pasca supradesa untuk N+2 ke daerah, kabupaten, dan provinsi. Jadi kalau posisi kita hari ini Juni 2025, bagi mahasiswa yang akan KKN ke depan, per 1 Juni ini, atau baik dari UIN, UNP, atau UNAN, atau juga kawan-kawan dari Pekanbaru,
Riau Undi akan ketemu masa di mana pemerintah desa sedang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan N+1. Nah, pada N+1 ini, posisi yang didapat dari kebutuhan pembangunan di tingkat jorong tadi, potensi akan digarap untuk 2026 atau potensi akan digarap untuk 2027 bagi kabupaten dan provinsi, itu dicanangkan dalam musyawarah jorong. Hasil-hasil musyawarah jorong dibawa oleh tim penyusun RKP untuk dibahas dalam tim, diselaraskan dengan RPJM kabupaten. Sinkron enggak kebutuhan itu dengan RPJM kabupaten? Sinkron enggak kebutuhan itu dengan RPJM desa itu sendiri? Nah, kemudian yang kedua yang dicari adalah masalah. Masalah apa yang menjadi penghambat pembangunan atau masalah apa yang akan diselesaikan selama 1 tahun ke depan oleh kewenangan desa dan 2 tahun ke depan 2027 oleh kewenangan kabupaten atau provinsi untuk yang perencanaan 1 tahun. Nah, sekarang dinamika kita ini sangat tinggi bahwa pasca Undang-Undang Desa Nomor 3 2024 tersebut, dengan masa jabatan pemerintah desa bertambah 2 tahun, maka seluruh kepala desa se-Indonesia melakukan penyusunan perubahan RPJM-nya, terutama yang sudah habis masa RPJM-nya pada 2025 ini. Misalnya yang pemilihan pada 2019, 6 tahun habis di 2025, 17. Nah, kasus yang Ibu sampaikan di sini, misal yang terdekat ada Kabupaten Agam. Kabupaten Agam ada tiga fase, tiga model RPJM desa kita itu. Satu yang habis masa 2025 bertambah sampai 2027. Yang habis sampai 27 bertambah sampai 2029. Yang habis 2029 bertambah sampai 2031. Nah, kenapa di Agam bisa seperti itu, 3 model saja? Karena pemerintah Kabupaten Agam sudah menurunkan namanya e-planning, perencanaan secara digital. Kemudian juga perencanaan pembangunan serentak dengan pemilihan wali nagari atau kepala desa serentak pada periode-periode yang lalu. Nah, pemilihan wali nagari serentak itu dibantu dengan e-voting. Jadi tidak seperti kita melakukan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kita melakukan pencoblosan manual. Tapi kalau di Agam, pemilihan kepala desa itu dengan melakukan e-voting. Warga datang ke tempat TPS dengan melakukan e-voting, memberikan hak suaranya di depan komputer aplikasi tersebut. Nah, sehingga ada 3 model penahunan perubahan RPJM. Nah, titik kritisnya di sini, perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan desa di Juni ini adalah kalau RPJM penambahan 2 tahun masa jabatan wali negara tidak selesai pada akhir Mei ini, sementara Juni sudah dimulai step tahap menyusun RKP 2026-nya, maka akan menjadi kelemahan dalam perencanaan tersebut. Dan alhamdulillah sampai hari ini tanggal 28 Mei tempat dampingan Ibu Kemendes di Kabupaten Agam, kita sudah melakukan klarifikasi, sedang melakukan klarifikasi dan evaluasi di kecamatan pada 88 nagari. Ya, semuanya ada 92. Nah, bagaimana dengan tempat lain? Ini semuanya sedang berproses. Nah, kalau belum selesai juga tentu memakai RPJM yang belum disesuaikan dengan Undang-Undang Desa yang terbaru. Nah, itu titik kritisnya di Juni. Kemudian yang kedua, di Juni ini, titik kritis yang kedua adalah proses forum FGD, fokus diskusi grup lintas lembaga. Nah, kenapa perlu forum FGD lintas lembaga untuk penyusunan rencana pembangunan bagi desa untuk jangka pendek ataupun jangka menengah? Karena kita perlu mengetahui kebutuhan lembaga terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek tadi. Kebutuhan lembaga itu diukur dengan program kerja lembaganya. Apakah sebuah lembaga tersebut sudah menyusun rencananya dari 1 Januari sampai 31 Desember, berapa bentuk programnya, berapa bentuk kegiatannya akan disupport dalam perencanaan pembangunan desa melalui anggaran di desa ataupun anggaran di daerah. Nah, di sini kita lihat mana saja kelembagaan yang ada di desa tersebut. Sebentar.
Nah, ini dia. Nah, secara umum, berdasarkan Sustainable Development Goals itu, ada 3 kita kategorikan kelembagaan yang ada di desa. 1, kelembagaan untuk ketahanan sosial. 2, kelembagaan untuk ketahanan ekonomi. 3, kelembagaan untuk ketahanan lingkungan. Nah, kenapa kita kelompokkan ini? Untuk memudahkan perencanaan program yang akan kita gabungkan ke 5 bidang perencanaan yang ada di RPJM, jangka menengah, dan RKP, jangka pendek itu tadi. Ini 5 bidang. Kalau di perencanaan desa. Nah, bagaimana dengan di perencanaan daerah? Itu sesuai dengan kategorian pada asisten 1, asisten 2, dan asisten 3 di kabupaten. Dinas-dinas mana yang masuk asisten 1, asisten 2, dan asisten 3, itu pengelompokannya. Nah, secara umum, kalau di perencanaan desa, bentuk-bentuk atau programnya tadi akan tergabung pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak. Apa bentuk-bentuk subbidang tersebut? Ini seperti nampak di layar. Ini sebagian kecilnya. Nah, apakah semuanya harus menjadi perencanaan desa? Tidak. Semuanya tergantung kebutuhan yang muncul dari aspirasi ketika musyawarah jorong dan musyawarah lembaga. Sebagian besar dari semua item ini, bidang dan subbidang ini dibutuhkan oleh desa. Tapi spesifiknya sesuai dengan prinsip kebutuhan pembangunan di jorong-jorong yang dinaikkan melalui bahasa usulan pembangunan RKP dan DURKP atau usulan RPJM dan supra RPJM. Nah, untuk fokus diskusi grup lintas bidang, ini dia bidang-bidangnya tadi, yang termasuk kepada kelompok kelembagaan untuk ketahanan sosial, misalnya, ini maaf, ralat, ini MUI Nagari, Majelis Ulama Nagari. Nah, bidang sosial ini mencakup di dalamnya adalah kegiatan keagamaan, kegiatan kebudayaan, kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, kegiatan sosial lainnya, termasuk olahraga di dalamnya. Nah, kelembagaannya adalah MUI Nagari, Majelis Ulama Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Kelembagaan Bundo Kanduang, Kelembagaan Rumah Desa Sehat, Kelembagaan Pasambahan atau Kesenian dan Olahraga. Ini beberapa di antaranya. Ada kelembagaan lain di sini, ada Karang Taruna, ada Pemuda, kemudian ada kelembagaan Majelis Taklim, BKMT, dan kelembagaan lainnya. Nah, untuk kelembagaan ini yang menjaga ketahanan ekonomi desa adalah yang bergerak dalam aktivitas ekonomi di desa tersebut. Misalnya Badan Usaha Milik Desa atau sebutan kita di Sumatera Barat Badan Usaha Milik Nagari. Kemudian yang terbaru, baru-baru ini sangat viral Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian Usaha Mikro Kecil Menengah. Kemudian Baitul Mal Takwil atau LKMA, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Ada lembaga lain, ada UP2K, ada Koperasi KUD, ada kelembagaan yang spesifik yang ada di wilayah desa atau nagarinya masing-masing. Nah, kelembagaan-kelembagaan ini mereka diharapkan mempunyai program kerja tahunan untuk menjadi identifikasi bagi tim penyusun RKP yang 1 tahun atau tim penyusun RPJM yang 8 tahun untuk memasukkannya sebagai usulan pembangunan yang akan didanai dalam struktur APB desa. Selanjutnya, kelembagaan yang terkait dengan ketahanan lingkungan. Ada kelompok siaga bencana, ada kelompok sadar wisata, ada kelompok tani hutan, ada relawan PMI, ada relawan damkar, ada Paripagah Nagari, ada relawan patroli hutan nagari, dan juga ada kelembagaan lainnya yang komitmennya adalah menjaga SDGs yang terkait dalam SDGs lingkungan. Kemudian program-program kerja Bapak-Bapak Ibu kita dalam lembaga ini, harapannya waktu pemerintah desa mengadakan 1 hari workshop atau FGD lintas lembaga tersebut, mereka membawa program kerjanya. Berapa kali mereka akan melakukan rapat internal lembaga, rapat bidang lembaga, rapat koordinasi lintas lembaga,
berapa mereka akan konsultasi ke dinas terkait di tingkat kabupaten, atau berapa kali mereka akan studi banding, berapa kali mereka akan patroli hutan, berapa kali mereka akan melakukan publikasi kegiatan Pokdarwisnya, itu dirancangnya masing-masing lembaga dalam 1 tahun anggaran yang akan dimintakannya kepada negari dukungan operasional dan dukungan finansial untuk tahun 2026. Apakah semua lembaga ini secara faktualnya di lapangan sudah punya program kerja? Ini ada yang sudah, banyak yang belum. Nah, dukungannya adalah bahwa yang terjadi pada saat ini, tenaga KAUR perencanaan pembangunan di tingkat nagari itu mendorong bahkan membantu membuatkan program kerja lembaga-lembaga yang ada. Kenapa dibantu membuatkan? Karena kebutuhan perencanaan itu secara siklus dia reguler dan terus berputar, tidak bisa terlambat. Kita lihat di sini di slide yang sebelumnya, ini dia. Posisi perencanaan itu baik kawan-kawan di Bapeda untuk perencanaan daerah dan kawan-kawan di Nagari di KAUR perencanaan desa atau Nagari, siklus ini tidak bisa terlambat. Kalau terlambat dia akan dikejar-kejar dari target siklus dari regulasi Permendagri 114/2014 ataupun Permendes nomor 20 2021. Musna, ini posisinya April Mei Juni dari Musna Jorong, FGD lintas lembaga tadi, puncaknya Juni musyawarah desa. Kemudian disusunlah dokumen RKP tadi, menjadi semua bentuknya sudah menjadi bahasa kegiatan nih, bahasa kegiatan nih, dalam bentuk manual dan dalam bentuk aplikasi. Dalam bentuk manual adalah dokumen Excel. Dalam bentuk aplikasi, kalau di Kabupaten Agam namanya e-planning. E-planning itu yang menginputkan adalah KAUR perencanaan desa, yang memverifikasi nanti sekretaris desa, kemudian baru masuk ke link kabupaten. Dipilah mana yang DU RKP, mana yang RKP. Nah, siklus ini online saat ini, Siskedes kita se-Indonesia tidak hanya tentang pengelolaan keuangan desa, tapi sudah mulai dari perencanaan pembangunan. RPJM desa yang 8 tahun yang baru ataupun yang 6 tahun yang lama itu sudah diinputkan pada aplikasi online Siskedes. Kemudian RKP desa pada tahun 2025 ini yang sedang berlangsung sudah diinputkan kemarin 2024 di posisi September ke Siskedes tadi. Nah, kalau di Agam berlapis ada 2, e-planning dan Siskedes. Kemudian semua kegiatan yang akan di-upload untuk aplikasi Siskedes di APB dipastikan dia akan teridentifikasi dan terkoneksi dengan RPJM dan RK pada aplikasi online. Nah, itu keunggulan pengendalian perencanaan pembangunan secara sistem oleh Kemendagri, Kemendes, dan juga Kementerian Keuangan. Nah, siklus berikutnya, penyusunan RKP ini diberi waktu dalam regulasi baik oleh Permendes 20/2021 maupun Permendagri 114/2014 itu selama 3 bulan selesai prosesnya. Setelah selesai penyusunan RKPDes, maka dilanjutkan dengan proses Musrembangdes. Tadi Musna, Musyawarah Desa. Kalau Musna ini penyelenggaranya adalah BPRN atau Bamus atau Bapeda. Kalau bahasa umumnya adalah legislatifnya desa. Kalau di daerah ini adalah forum musyawarah forum OPD. Kalau di daerah ini Musrembang Kabupaten. Ini kalau di desa ini Musrembang Kecamatan. Penyelenggaranya kalau Musrembang Kecamatan desa adalah pemerintah desa, eksekutif. Kalau Musna ini penyelenggaranya adalah BAMUS, Badan Musyawarah Nagari atau MPR Nagari. Apa bedanya? Bedanya di Musrembang kita tidak lagi menghimpun potensi dan masalah yang akan diselesaikan karena sudah tuntas jadi bulan Juni. Waktu musyawarah jorong dan waktu musyawarah lintas lembaga sudah dimasukkan ke dalam dokumen manual maupun dokumen yang terdata pada e-planning ataupun Siskedes online. Di Musrembang kita tinggal mensinkronkan kegiatan-kegiatan yang belum tergali waktu jorong dan waktu musyawarah lintas lembaga dari kawan-kawan OPD teknis yang ada di kecamatan di wilayah desa itu masing-masing.
Di forum ini ditetapkanlah prioritas. Prioritas mana yang akan jadi prioritas 1, 2, 3, 4 untuk didanai dalam rencana anggaran pendapatan belanja desa 2026 besok. Karena kenapa harus ada prioritas? Karena faktanya dana desa itu belum mencukupi untuk stimulasi pembangunan. Dana desanya misalnya pagu dana desa itu keluarnya bulan Oktober mungkin hanya 1,5 miliar. Tapi dari daftar potensi dan masalah bahasa kegiatan yang masuk di bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, bidang 5, di total kebutuhannya sampai 3 miliar. Tentu harus ada proses perankingan. Perankingan untuk memutuskan mana yang paling mendesak untuk dikerjakan, indikatornya, mana yang paling banyak pemanfaatnya, mana yang bisa kerjakan dengan teknologi tepat guna dan banyak menyerap PKTD, padat karya tunai desa, pengangguran desa bisa bekerja di kegiatan tersebut, mana kegiatan itu yang bisa diselenggarakan dan didukung oleh swadaya masyarakat dalam bentuk pelimpahan aset dari titik kegiatan yang diselenggarakan. Pelimpahan aset ini didukung berita acara hitam di atas putih dan dimasukkan sebagai kode aset desa. Nah, selesai musrembang desa ini, maka selama 3 bulan, paling lambat September ini, kita masuk pada penyusunan APB desa. Yang disusun di APBD desa adalah sudah diputuskan pada musrembang desa finalnya. Misalnya 40 kegiatan saja. Yang disusun RAB-nya untuk dianggarkan di tahun N+1 di RKP desa atau N+2 untuk ke daerah adalah yang sesuai dengan pagu anggaran asumsi tahun kemarin. Karena asumsi itu baru keluar Oktober. Belum sempat keluar pagunya, kita pakai asumsi. Asumsinya adalah berapa anggaran yang berlaku di tahun 2025 ini. Sebanyak itulah yang sanggup untuk biaya pembangunan kita. Terakhir, setelah penyusunan APB selesai oleh tim di tingkat nagari, APB tersebut dilakukan pengesahan, musyawarah desa, penetapan APB desa. Itu kira-kira siklus perencanaan di tingkat desa dalam 1 tahun kegiatan ke depan. Di RPJM bagaimana? Nah, posisinya sekarang ketika perubahan Undang-Undang Desa ini, semua desa se-Indonesia termasuk Kabupaten Agam menambah periode masa jabatan. Prosesnya ketika kita berbicara perubahan, kita tidak melakukan musnah untuk penetapan perna rancangan perubahan tadi. Lebih kepada musrembang, karena dia sudah ada, kita hanya melakukan perubahan dengan menambah 2 tahun anggaran kegiatan. Namun, walaupun namanya perubahan, itu identik dengan robah total. Kenapa? Karena robah total, 1, visi misi yang diselaraskan dari visi misi wali nagari dengan visi misi daerah, pimpinan yang terpilih dari Pilwana kemarin itu sudah berbeda. Kalau RPJM-nya disusunnya waktu 2017 atau waktu 2019 itu masih bupati sebelumnya. Maka sekarang visi misinya sudah baru. Artinya kemungkinannya sama banyak, kemungkinan tidak serupa juga lebih banyak. Jadi perlu disinkronkan. Bab 1 sudah berubah total. Bab 2 di RPJM juga berubah total. Kenapa? Dia menyusun RPJM 4 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Artinya kondisi untuk bab 2, kondisi desa, profil desa, potret pembangunan desa yang sudah dilaksanakan existingnya itu, baik sarana prasarana umum, kegiatan sosial, kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan, kegiatan keorganisasian sudah banyak yang berubah. Jadi memang perlu rombak bab 2-nya. Kemudian yang berombak lagi apa lagi? Yang berombak berikutnya adalah penambahan 2 tahun hasil penggalian gagasan di tingkat jorong untuk 2 tahun berikutnya, penambahan yang belum kita susun waktu regulasi belum berubah. Kemudian lampiran proses bagaimana melaksanakan musyawarah jorong dan bagaimana melaksanakan musyawarah lintas lembaga untuk dimasukkan ke dalam lampiran. Nah, apa titik kritis yang perlu kita pahami dalam sebuah perencanaan pembangunan desa dalam jangka menengah maupun jangka pendek nagari saat ini adalah adanya IRMAT. IRMAT ini menurut PMK 146 2024 tentang adanya 7 hal pokok yang perlu dikerjakan oleh desa. Nah, kewenangan desa menjadi bergeser. Kalau kewenangan desa itu dia bisa merancang kebutuhan pembangunannya sendiri bersama masyarakatnya dan melaksanakan pembangunan sendiri untuk warga masyarakatnya, tapi regulasi saat ini tidak memungkinkan kewenangan desa itu mutlak dikerjakan oleh pemerintah desa.
ada kegiatan yang dititipkan oleh pusat selaku pemilik dana APBN atau dana desa itu sendiri. Apa kegiatan yang wajib tadi? Satu, BLT, bantuan langsung tunai desa. Pemberian bantuan kepada orang yang dikategorikan layak. Ada 6 kategori penerima BLT ini dari Peraturan Menteri Keuangan 146 tersebut. Orang yang lansia tunggal, mereka yang miskin ekstrim, mereka yang kehilangan mata pencarian, mereka punya penyakit menahun, mereka yang perempuan kepala keluarga, dan mereka yang terancam akan jatuh kepada kriteria miskin ekstrim desil 1 dan desil 2. Nah, dinamikanya pada perencanaan itu tidak sesederhana itu ketika diregulasi ada 6 kriteria. Pada faktanya di lapangan ada masyarakat yang kriterianya melebihi tingkat keparahan dari 6 kriteria ini. Kondisi ekonominya lebih sulit daripada 6 kriteria yang ada. Apakah boleh mereka menerima? Sangat boleh. Itulah fungsinya musyawarah mufakat tadi. Bahkan, mohon maaf, data desil 1 dan desil 2 kita untuk penerima BLT juga belum terverifikasi dengan baik, karena dia berjenjang verifikasinya sampai ke pusat, ke Kemensos. Ketika itu diverifikasi, musnah RKP bulan Juni 2025, verifikasinya belum datang. Sehingga yang dalam desil 1, desil 2, pada kondisi hari ini dia dalam pandangan musyawarah itu tidak layak lagi. Nah, bagaimana menyusunnya? Itulah fungsinya musyawarah desa khusus untuk penerima BLT. Maka Pak Jorong bersama pemerintah desa menayangkan foto rumah, bagaimana kondisi keluarganya, berapa anak yang terancam putus sekolah, berapa anak yang terancam stunting, bagaimana keadaan sanitasinya, bagaimana keadaan zamannya, dipresentasikan satu-satu calon itu oleh Pak Jorong ya. Sehingga berapa jumlah penerima BLT ini menjadi betul-betul yang faktual dan sesuai dengan kebutuhan tadi. Itu dikerjakan dalam musyawarah. Kapan ini dikerjakan? Yang 7 ini sebelum posisi kritis tadi, Juni. Musyawarah desa khusus BLTDD sebelum musnah perencanaan desa dikerjakan. Sudah tahu kita berapa pemanfaat di tingkat desa kita dari sekian jorong. Misal 70 orang. Musyawarah ketahanan pangan bagaimana? Sama, dikerjakan sebelum musyawarah desa. Berapa kelompok tani yang akan menerima pemanfaat, berapa luas hamparan yang akan mendapatkan bantuan saprodi, berapa banyak kelompok tani yang akan dapatkan bibit, atau kelompok tani mana yang akan melaksanakan ketahanan pangan sawah pokok murah kalau di Agam. Stunting juga demikian. Perencanaan di bidang stunting ini ada 9 aspek. Aspek kesehatan ibu anak, aspek BPJS, aspek sanitasi air bersih, aspek pemberian makanan tambahan, aspek konseling gizi, aspek persiapan kehidupan berkeluarga, aspek pembinaan kekeluarga. Ada 9. Semua perencanaan untuk kebutuhan 9 aspek stunting ini dikerjakan dalam pemetaan 1000 hari kehidupan. Kemudian FGD stunting, rembuk stunting. Nah, hasil rembuk stunting itu menjadi mutlak untuk dilaksanakan pada musyawarah desa. Tidak lagi di ranking dia menjadi mutlak. Dilakukan, tergantung nanti besaran dananya. Seberapa persen yang sanggup dianggarkan oleh PB, tapi kegiatannya mutlak. Desa pro iklim, desa potensi desa. Potensi desa ini lebih kepada potensi ekonomi desa. Di sinilah letaknya BUMDes. Di sinilah letaknya Koperasi Merah Putih. Bagaimana perencanaan pembangunan berbasis potensi ekonomi desa, baik kawasan maupun potensi ekonomi desa secara desa sendiri. Nah, kawasan ini kalau untuk Agam, perencana itu kawasan ada 3. Kawasan di Agam, ada Pamako, Palembayan, Matu, sampai Koto. Itu basisnya kopi dan tebu. Perencanaan pilot dari Kementerian Desa dan juga pilot dari Kementerian Kebudayaan. Bagaimana masyarakat tani tebu itu mempunyai kultur sendiri, itu yang dipilotkan oleh Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Desa mempilotkan bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat agribisnis tebu dan kopi di 3 kecamatan tadi. Kemudian kawasan berikutnya di Agam, misalnya dekat dengan Ibu itu Bukit Tinggi Agam Geopark, antara Kecamatan Ampek Koto dengan Kota Bukit Tinggi, Kelurahan Kayu Kubu, Kelurahan Bukit Apit, dan Kelurahan Mandangin Kota Selan yang beririsan dengan dengan Ngarai Sianok. Kemudian desa pemanfaatan IT, bagaimana wartawan desa, web desa, aktivitas komunitas baca di desa untuk bergerak. Bagaimana publikasi desa itu dalam semua bidang tadi. Biasanya yang terjadi di lapangan itu
adalah publikasi yang lemah terhadap aktivitas pembangunan. Semua desa se-Indonesia sama-sama mendapatkan dana desa, sama-sama mengelola, sama-sama menata usahakan, sama-sama melaporkan secara online dan offline. Tapi publikasi berbeda. Makin banyak publikasinya, makin banyak dia bisa berkolaborasi dengan lintas pihak, baik dengan perguruan tinggi, dengan LSM, dengan kawan-kawan mitra profesi, dan juga dengan kawan-kawan media massa dan kawan-kawan off-taker, kawan-kawan dari swasta. Terakhir, bagaimana program padat karya itu menjadi urusan wajib juga dalam penggunaan dana desa, baik di RPJM jangka menengah maupun jangka pendek. Artinya di sini kegiatan yang direncanakan sebagai memutus kebutuhan pembangunan dan juga menggali potensi desa tadi diselenggarakan secara padat karya tunai. Artinya di sini semangatnya adalah kemanusiaan, karena prinsip dalam pengelolaan dana desa itu di Permendes nomor 2 2024 adalah kemanusiaan nomor 1 prinsipnya. Jadi Bapak, Ibu, atau warga desa tersebut yang tidak dapat pekerjaan diupayakan bekerja pada kegiatan-kegiatan pembangunan itu supaya dia dapat upah pada hari itu juga. Dia bekerja jam 8 pagi, pulang jam 4 atau jam 9 pagi, pulang jam 5, maka dia dapat upahnya sore hari. Terlepas nanti komitmennya pada musyawarah, dia tidak terima per hari, dia terima per 3 hari, sesuai hari pekanan di desanya, itu adalah hak mereka. Tapi konsepnya secara teori dan secara regulasi, padat karya tunai di desa membantu supaya warga desa dan masyarakat secara umum terlepas dari jurang kemiskinan. Dia punya harapan untuk dibelanjakannya besok. Itu kira-kira kegiatan yang menjadi ukuran indikator dalam perubahan RPJM yang 2 tahun maupun RKP yang sedang disusun untuk N+1 ke depan di semua desa secara umum. Selanjutnya, ini kita berapa menit ya? Tanya jawab lagi. Kita lanjut sedikit lagi. Bagaimana proses perencanaan desa tersebut? Nah, di sini keterlibatan perencanaan desa itu ada perencanaan yang dikelola oleh eksekutif pemerintah desa melalui tim penyusun RPJM-nya. Tim ini ad hoc disahkan oleh kepala desa. Ketuanya ada sekretaris nagari, sekretaris tim adalah ketua LPMN. Kemudian anggota tim ganjil. Anggota tim itu bisa di dalamnya aparat pemerintah nagari dan masyarakat yang dipercayakan untuk membantu penyusunan rencana pembangunan ini. Bisa dibantu nanti oleh adik-adik yang sedang KKN di masa periode ini, sangat bisa. Sangat bisa. Nah, bagaimana prosesnya kalau eksekutif? Setelah tim disusun, dia akan menyusun jadwal ke musyawarah jorong tim. Ada lagi dalam perencanaan eksekutif itu peran LPMN, Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat Nagari, atau LPMD kalau Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat Desa. Nah, kalau sekarang di Permendagri 18/2018 namanya LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Semua kelembagaan tadi yang sosial, ekonomi, dan lingkungan itu adalah LKD yang di-SK-kan oleh Wali Nagari. Cuman belum semuanya dibuatkan peraturan nagari tentang tata tertib ADRT dari LKD tersebut. Karena prosesnya kemarin itu penyesuaian dengan Permendagri 18/2018 sedang dan masih berlangsung. Nah, peran LPMN bagaimana? Ketika dia berperan sebagai sekretaris tim, artinya dalam konteks ketua LPMN tadi sebagai sekretaris tim, dia sudah mewakili semua kelembagaan yang ada di desa tadi, mewakili kelembagaan sosial, mewakili kelembagaan ekonomi, mewakili kelembagaan lingkungan.